Berikan kesempatan ya Allah untuk mengatur negeri ini, kami janjikan. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Jangan sekali-sekali berkhianat kepada rakyat. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Seandainya Pak Anies Baswedan kemudian memperoleh kendaraan politik dan masuk ke gelanggang Pilpres, Indonesia ke depan akan mengalami dinamik yang lebih rumit. Kenapa? Karena politik identitas akan menjadi strategi mainstream di dalam pemilu 2024. Bahkan Mas Anies sendiri sadar dan menikmati manis mulutnya dia. Lu kalau perhatiin Mas Anies kalau ngomong gini, oke, pemimpin yang baik. Bahkan dia jilat mulutnya sendiri karena itu manis, bos. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Dengan penuh rasa tanggung jawab, saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Dinamika politik identitas terus menguat sampai hari ini. Dan Pak Anies Baswedan salah satu tokoh yang dihasilkan secara sempurna oleh gerakan populis sayap kanan ini. Gerakan politik identitas yang berbasis pada paham populisme sayap kanan itu satu ancaman yang serius terhadap keberlanjutan dan kebertahanan dari Pancasila sebagai dasar negara. Ya Allah, ya Tuhanku, Sang Maha Pencipta, dengan ikhlas, dengan kejujuran hati, dengan kerja keras, kami berupaya berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang, kami mengatur negeri ini. Kawan Mas Anies memposting sebuah poster yang bicara bahwa Anies Baswedan simbol perlawanan terhadap oligarki. Kampanye populis kerakyatan yang hipokrit lah, yang munafik gitu ya. Jadi dari poster ini kemudian saya balas. Karena di belakang Anies Baswedan itu juga pasti banyak oligark. Pak Surya Paloh pulau loh di Pulau Seribu. Pemilik partai dengan kekayaan yang juga nggak kira-kira gitu. Itu Hasan bilang Anies ini kan cuma dicomot. Ya dicomot oleh 212, kemudian diposisikan seolah-olah dia bagian dari 212. Saya kenal Anies karena dia adalah deklarator Ormas Nasdem. Anies bukan orang yang seperti itu. Dia seorang nasionalis. Ini dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kalau seseorang begitu mati-matian untuk mencapai cita-cita politik, ya ahli-ahli agama bilang Pak Kuras dan sebagainya, kalau begitulah watak manusia, sampai at all cost, Tuhan boleh mengizinkan barangkali, tapi Tuhan tidak akan membimbing dia lebih lanjut. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Direktur Eksekutif Lembaga Pemilihan Indonesia atau LPI, Boni Hergans, mengatakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terlalu mesra dengan kelompok garis keras. Hal itu menanggapi pengakuan Anies Baswedan yang menyatakan siap maju dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Awalnya, Boni Hergans menyebut Anies Baswedan merupakan satu di antara tokoh potensial di Indonesia, apalagi Partai Nasdem telah mengumumkannya sebagai bakal capres di 2024. Namun, Boni Hergans menuturkan sejak 2017, dinamika politik identitas terus menguat hingga saat ini. Dan Pak Anies Baswedan salah satu tokoh yang dihasilkan secara sempurna oleh gerakan populis sayap kanan ini, kata Boni Hergans di Jakarta, Sabtu 17 September 2022. Boni Hergans menjelaskan akan lebih rumit jika mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Kenapa?
karena politik identitas akan menjadi strategi mainstream di dalam pemilu 2024, ujar Boni. Menurutnya, politik identitas akan menjadi ancaman bagi masa depan bangsa Indonesia. Maka kami, dengan segala hormat kepada Pak Anies, bahwa beliau adalah seseorang yang mempunyai integritas, seseorang yang cerdas, smart, dan juga mungkin punya semangat nasionalisme, tetapi terlalu mesra dengan kelompok garis keras, ungkapnya. Lebih lanjut, Boni Hargens menambahkan kemesraan dengan kelompok garis keras tersebut hingga kini belum bisa dipertanggungjawabkan Anies Baswedan. Sehingga kami menilai majunya Pak Anies nanti di Pilpres 2024 sebagai suatu potensi persoalan bagi demokrasi dan ideologi negara ke depan, imbuhnya. Sejumlah anggota Partai Nasdem Kota Semarang mengundurkan diri setelah Anies Baswedan dipastikan diusung sebagai calon presiden 2024 mendatang. Sekretaris Garda Pemuda Nasdem Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Kota Semarang, Hanandityo Narendro, mengatakan akan segera mengajukan surat pengunduran diri. Dia menjelaskan satu penyebab Hanandityo mengundurkan diri karena tak setuju dengan keputusan partai yang mengusung nama Anies Baswedan sebagai calon presiden. Selain itu, sejumlah kebijakan lain juga turut mendorongnya untuk segera keluar dari partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kota Semarang, Safik Pahlevi Pontoh, juga mengaku jika dirinya sudah mengundurkan diri secara resmi. Alasannya, keluar dari Partai Nasdem karena pemikiran dan hati nuraninya sudah tidak sejalan dengan kebijakan partai. Menurutnya, hidup harus mempunyai prinsip. Dia tidak ingin mendapatkan kekecewaan dan menjadi sebab polemik internal di partai karena pandangan yang berbeda itu. Tak hanya itu, anak Agung Ngurah Panji Astika menyatakan mundur dari Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif di DPW Nasdem Bali. Panji Astika selama ini dikenal sebagai tokoh Puri Anom, Tabanan. Sekretaris DPW Partai Nasdem Bali, Inyoman Winata, membenarkan pengunduran diri Panji Astika tersebut. Selain itu, mantan Ketua DPW Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM atau Garpu Nasdem Sulawesi Utara, Fredrik atau Didiro Alu Malente, mundur dari Nasdem mengikuti Nilu Jelantik. Nilu telah lebih dulu mundur dari DPP Nasdem. Direktur Eksekutif Lembaga Pemilihan Indonesia atau LPI, Boni Hergans, mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlalu mesra dengan kelompok garis keras. Hal itu menanggapi pengakuan Anies Baswedan yang menyatakan siap maju dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Awalnya, Boni Hergans menyebut Anies Baswedan merupakan satu di antara tokoh potensial di Indonesia, apalagi Partai Nasdem telah mengumumkannya sebagai bakal capres di 2024. Namun, Boni Hergans menuturkan sejak 2017, dinamika politik identitas terus menguat hingga saat ini. Dan Pak Anies Baswedan salah satu tokoh yang dihasilkan secara sempurna oleh gerakan populis sayap kanan ini, kata Boni Hergans di Jakarta, Sabtu 17 September 2022. Boni Hergans menjelaskan akan lebih rumit jika mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Kenapa? Karena politik identitas akan menjadi strategi mainstream di dalam pemilu 2024, ujar Boni. Menurutnya, politik identitas akan menjadi ancaman bagi masa depan bangsa Indonesia. Maka kami, dengan segala hormat kepada Pak Anies, bahwa beliau adalah seseorang yang mempunyai integritas, seseorang yang cerdas, smart, dan juga mungkin punya semangat nasionalisme, tetapi terlalu mesra dengan kelompok garis keras, ungkapnya. Lebih lanjut, Boni Hergans menambahkan kemesraan dengan kelompok garis keras tersebut hingga kini belum bisa dipertanggungjawabkan Anies Baswedan, sehingga kami menilai majunya Indonesia tanah air peta pusaka abadi.
Adinan Jaya.